Anda kembali bersama kami dan kita masih berdiskusi mengenai melindungi anak dari predator anak. Ya, saya ingin ke Ibu T dulu terlebih dahulu. Ibu, tadi kan sebenarnya Ibu sempat mengutarakan gitu ya. Awalnya sebenarnya pertama kali tahu dari temannya, dari teman korban gitu. Ibu sebenarnya sudah sempat melihat gelagat aneh, namun tidak ada kecurigaan sama sekali. Nah, kalau misalnya Ibu sendiri komunikasi dengan anak sehari-hari seperti apa sih, Bu? Sering cerita tidak? Agak jauh karena saya sebagai tulang punggung gitu ya. Jadi karena Ibu kerja jarang ketemu sama anak. Saya dagang, terus sering, jadi anak sering jauhin saya gitu. Jadi memang kesalahan saya kurang, pendekatannya kurang. Komunikasi kurang ya Bu? Terus nasihat-nasihat kurang gitu sayanya. Masalah, apalagi masalah itu. Jadi jarang ngobrol kalau di rumah ya. Nah, Mbak Devi, kalau misalnya peran orang tua sendiri ini sebesar apa sih untuk melindungi anak-anak kita dari korban predator anak? Ya, memang kesannya ini normatif, tapi komunikasi menjadi penting. Komunikasi apa? Di saat sekarang ini informasi begitu deras diterima anak kita, suka atau tidak suka, dengan izin atau tanpa izin kita, sudah semestinya kita semua menjadi orang pertama yang selalu menginformasikan hal-hal yang bahkan sensitif sekalipun. Karena hanya masalah waktu, anak kita juga akan mengetahui hal tersebut. Harusnya orang tua jadi gerbang utama gitu. Betul sekali, harus menjadi sekolah pertama dari informasi apapun. Nah, yang seringkali orang salah kaprah adalah ketika bicara kaitannya dengan perilaku seks adalah, oh ini nggak boleh, karena kalau pelajaran seksualitas itu berarti pelajaran mengajari orang berhubungan. Padahal bukan itu, tapi bagaimana anak kemudian mengenali fungsi-fungsi tubuhnya. Bahwa tubuh ini adalah hal yang privat. Bahkan orang tua sekalipun misalnya tidak boleh pada usia tertentu sudah tidak boleh lagi misalnya melakukan pemeriksaan tanpa misalnya ada hal-hal yang memang khusus dirasakan oleh anak. Nah, pengetahuan-pengetahuan demikian harus diberitahu kepada anak. Kita tidak bisa berasumsi bahwa anak pasti akan tahu sendiri seperti itu. Sehingga anak kemudian juga bisa melihat bahwa kok beda ya misalnya dilakukan oleh bapak A atau ibu B dengan apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Lalu yang kedua, ketika dia terbiasa bercerita dan dia tahu bahwa orang tua akan selalu mendukung, dia akan melihat bahwa orang tua akan menjadi ensiklopedinya. Sehingga kalau dia merasa ada yang aneh, kan kadang-kadang saya sebagai orang tua juga masih terus belajar. Kadang-kadang kalau anak bertanya, kita ala udah deh nanya mulu, apa. Padahal kalau kita sering membiasakan itu, dia akan bertanya apapun. Sampai hal-hal yang kadang-kadang kita akan sangat kaget. Menurut hemat saya itu jauh lebih baik daripada dia tidak berkomunikasi sama sekali. Oke, kemudian kalau misalnya kita bicara soal pelaku, tadi kita sudah bertanya kepada Ibu T bagaimana sebenarnya perubahan ciri-ciri perubahan pelaku pada korban. Kalau misalnya dari pelaku sendiri, dari pelaku predator anak, itu bagaimana sih kita bisa mengenali atau bisa dikenali? Begini, orang tua perlu waspada ketika ada orang tua yang begitu baik dengan kita dan anak kita. Kita harus sisakan sedikit kecurigaan karena biasanya itu yang dilakukan oleh mereka agar apa? Agar mengkamuflase motif-motif yang tidak baik yang mereka ingin lakukan. Jadi itu biasanya di seluruh dunia survei sudah sama, orang-orang itu bahkan orang tua dengan ikhlas menitipkan anak bahkan. Nah, karena apa? Dia pandai sekali meningkatkan kepercayaan terhadap dirinya. Dia selalu membantu di rumah, terus sama anak itu bahkan sering memberikan hadiah dan sebagainya. Itu membuat kita sebagai orang tua juga merasa, wah ada yang perhatian dengan anakku, lumayan ada yang bantu-bantuin jaga. Nah, kalau sudah pada titik itu, kita justru harus bersiap-siap akan potensi yang lain. Tapi bukan berarti kemudian kita melabel bahwa orang-orang yang baik adalah orang-orang yang jahat. Oke, Ibu T, kalau misalnya dari kasus Ibu sendiri, Mas Abi gitu ya, guru ngaji yang di Cipinang ini yang digunakan iming-imingnya apa sih Bu kemarin Bu? Yang dia pakai untuk membujuk anak-anak? Membujuk anak-anak tuh kasih uang 5.000, terus cium gitu. Saya curiganya dicium itu. Kok pakai cium-cium segala gitu. Setelah itu saya nggak curiga lagi sih, masih ngaji. Masih udah nggak apa-apa, mungkin hanya cium, mungkin sayang gitu ya. Mungkin sayang. Tapi ada anak banyak yang nggak mau dicium gitu, nggak ngaji lagi. Pikir-pikir saya udah kasih tahu nggak apa-apa deh cium ya, tapi kalau ini cium mulut nggak boleh. Ciumnya apa? Pipi. Ya udah nggak apa-apa. Ke Mbak Devi lagi, Mbak Devi, kalau misalnya bicara soal penyebab, itu apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ini yang akhirnya menjadi seorang predator anak?
Dalam banyak penelitian yang cukup panjang, sudah lebih dari 50 tahun penelitian tentang ini, menunjukkan bahwa memang orang-orang yang menjadi pelaku biasanya juga mengalami hal yang sama ketika di masa kecil. Lalu ada banyak faktor lain, misalnya gangguan psikologis dan sebagainya, memang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui serangkaian tes misalnya. Nah, artinya apa? Justru yang perlu kita waspadai adalah anak-anak yang menjadi korban itu harus segera kita bantu, kita tangani agar trauma ini kemudian tidak terus berada dalam diri mereka, sehingga kemudian ke depannya mereka punya potensi untuk menjadi atau melakukan hal-hal yang serupa di masa datang. Nah, ini yang memang perlu, kenapa kasus ini perlu diangkat. Karena itu justru ingin menyelamatkan masa depan semua anak, bukan hanya sekedar untuk menangkap pelakunya agar berhenti melakukan, tapi lebih kepada anak-anak ini, karena tidak mudah kemudian untuk menghapus memori tersebut, apalagi dampaknya berbeda-beda pada anak. Ada anak yang ketakutan, tapi ada juga mohon maaf anak-anak yang justru menikmati misalnya, karena setiap anak itu punya reaksi yang pasti berbeda-beda. Nah, ini yang memang perlu kita waspadai, dan serangkaian ahli mudah-mudahan bisa segera membantu ketika kasus ini menyeruak dan membantu setiap anak yang menjadi korban. Baik Ibu, kalau misalnya anak Ibu sendiri saat ini sudah mendapat tindakan apa saja Ibu untuk penyembuhan dari kasus ini? Psikolog nanganin yang dari... Sudah ada psikolog? Ada. Berapa kali Ibu atau sudah ada jadwalnya tidak untuk rehabilitasi? Baru mau mulai. Baru mau mulai. Dari mana itu psikolognya? Baru 1 kali ya, baru mulai dari LPSK. Baru itu saja? Iya. Oke. Nah, Mbak Devi, kalau misalnya untuk tadi penanganan seorang korban dari predator anak, ini sebenarnya bisa dihilangkan sampai bersih tidak sih Mbak? Nah, ini yang menjadi perdebatan kan, bagaimana kemudian serangkaian aktivis juga menyuarakan tentang bentuk-bentuk hukuman yang tepat untuk orang tersebut, karena potensi dia untuk kemudian secara psikologis juga hilang berdasarkan beberapa studi juga agak rumit. Artinya tidak semua kemudian benar-benar bisa sadar kembali menjadi orang biasa dan tidak mau melakukan hal tersebut misalnya. Nah, ini yang memang perlu ada satu kontrol yang dibuat ketika misalnya selepas dari masa tahanan misalnya, perlu ada serangkaian upaya agar satu orang ini juga diberikan kesempatan untuk misalnya kembali menjadi normal. Tapi memang perlu ada misalnya evaluasi tahunan dan sebagainya untuk mengecek. Masih harus dicek terus, dipantau dan terus. Bukan dalam rangka kita tidak percaya atau melabel bahwa orang ini selamanya menjadi penjahat, tidak. Tapi justru untuk menolong dia, karena kita percaya bahwa sebenarnya orang-orang ini juga merasa tersiksa sebenarnya dengan kondisi yang ada. Nah, oleh karenanya kita juga harus tanda kutip juga harus membantu agar yang bersangkutan juga tidak lagi terjerumus pada hal-hal yang buruk tersebut. Nah, tapi kalau misalnya implementasinya sendiri di Indonesia ini untuk para pelaku predator anak sudah seperti apa sih Mbak? Ya, sudah ada tadi nggak pemantauan tadi pasca mendapat hukuman? Ya, memang ini yang masih harus terus diperjuangkan. Nah, bentuknya seperti apa? Pemerintah sebenarnya tidak perlu khawatir untuk sendirian dalam hal ini. Nah, universitas-universitas yang di Indonesia sangat banyak, apalagi jurusan-jurusan yang memang misalnya psikologi dan sebagainya, tentu bisa diajak kerjasama. Ini bisa menjadi bagian dari proyek pengabdian masyarakat kampus misalnya, sehingga pemerintah satu sisi juga bisa terbantu. Jadi bukan hanya aspek penegakan legal formalnya, tapi juga psikologisnya bisa dibantu. Oke, baik. Ini kan bicara soal kerjasama, pasti kita juga mau tahu ini kira-kira kerjasama antara siapa saja untuk tadi tidak lagi terulang kasus predator anak. Namun kita lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.